Mari yang wanita katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Yang pria katakan bersama dengan saya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku menyembahmu. Angkat tangan saudara, terima kekuatan. Engkau kekuatan perintahku kepada aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku menyembahmu. Mari dibuka tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan segenap hati angkat suaramu, angkat tanganmu dan suka bersama-sama. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, panggil nama Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Itu doa kami, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen ya. Yesus menjadi segalanya bagi kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya. Terima Tuhan. Dan oke, selamat pagi Ko Anto, sudah bersama dengan kita Ibu Weli Hukubun, Ibu Yeti Sulistiorini, dan Terima Ibu Anti. kasih. Oh, haleluya. Oke, Ibu Yeti silakan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan disampaikan ya di pagi hari ini. Haleluya. Baik, bisa dibuka Bu Yeti? Ya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, Oh, Tuhan. sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul semua untuk memuji nama-Mu di ibadah CLCC di pagi hari bersama kami semua. Ya, Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya dan Yesus. berkati doa kami di pagi hari ini, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami menghadap padamu Tuhan untuk mohon ampun segala dosa-dosa kami. Kami ingin mendengarkan firman-firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkatilah doa kami di pagi hari ini, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini bersama Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Pastor John Sabunan. Tuhan, berkatilah doa kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin, terima kasih. Amin. Tetap semangat ya. Nanti tolong alamat Ibu yang sedati dikirim ya, karena nanti kan tanggal 27 nanti di tempat Ibu ya. Tanggal 27. Iya, Oke, tanggal 27. Siap, ya, terima kasih. sip. Setelah nanti di tempat Ibu Nini Herawati, kita akan di tempat Ibu Yeti Sulistiorini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke 208 ya, saudara-saudaraku. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Apakah iman itu ada kebenarannya? Ada, saudaraku ya. Tapi iman yang bukan sembarangan iman, saudaraku. Iman di dalam Yesus, nah itulah iman yang sejati. Lalu bagaimana dengan iman yang di luar Yesus? Saudara, itu bukan iman yang sejati ya. Namun Bapak Ibu sekalian, iman yang sejati pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya ya. Jadi ini kita pelajari pagi ini, yaitu kemuliaan Allah dalam kebenaran iman ya. Oke, saudara, kita lihat nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Roma 1 ayat 17, dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian. Nats Alkitab kita terambil dari Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudaraku. Ya, bukan sekedar hidup dengan gaji, dengan pensiun, bukan dengan warisan, bukan dengan tabungan yang saudara miliki. Tapi saudara-saudara, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, di masa-masa yang paling pelik, saudaraku, masa-masa paceklik, saudaraku ya, masa-masa kelaparan, saya percaya disitulah Tuhan pelihara orang-orang benar. Oleh karena apa? Ada iman. Nah, iman itu dari mana, saudaraku? Iman itu datang dari dia mendengar firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat di Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang Kristen yang suka mendengar firman Tuhan setiap hari, ya, setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Kita bersyukur di ibadah kita Celsius ini setiap hari tanpa libur, ya, saudaraku. Jadi sekiranya kalau saya tidak sempat mengirimkan undangan bagi Bapak Ibu sekalian, maka pastikan saja bahwa ada ibadah ya setiap hari. Dan saudara terus doakan saya, Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan untuk terus bisa membimbing saudara mengajarkan firman Tuhan secara berseri ya kepada Bapak Ibu supaya bisa mengerti rahasia-rahasia firman ini. Jadi saya tidak ingin saudara mengertinya itu hanya sepenggal-sepenggal, lompat sana, belum selesai lompat sini, belum selesai lompat lagi, jadi bingung mana yang benar. Nah, kita pelajari secara berurutan sehingga kita bisa mengerti tentang rahasia-rahasia itu ya. Sebab di dalamnya, ya perhatikan Roma 1 ayat 17 berkata sebab di dalamnya itu apa? Injil. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya ayat 16, Paulus berkata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil ya. Injil itu apa, saudaraku? Injil itu kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, kabar pembebasan, kabar pengharapan, dan Injil ini adalah kekuatan Allah. Amin. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, umat pilihan Allah, bangsa Israel. Yang kedua, orang-orang Yunani di luar Yahudi, ya, termasuk kita-kita ini, non-Yahudi, saudaraku. Jadi Injil mempunyai kekuatan. Ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, itulah sebabnya di ayat ini Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya itu di dalam apa, saudaraku? Di dalam Injil. Alkitab bilang apa? Nyata apa tidak nyata? Nyata. Nyata apa, saudaraku? Nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang bertolak dari mana? Dari iman. Dan yang memimpin iman kepada apa, saudaraku?
yang memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Tertulisnya bagaimana? Orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Sekalipun di tengah-tengah situasi bisnis, karir, pekerjaan, keuangan, ekonomi yang dalam persoalan pergumulan, selama engkau dan saya masih punya iman pada Tuhan, Alkitab berkata engkau hidup sebab dia hidup, ada hari esok. Angkat tangan kita berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi kalau engkau sebagai orang tua, engkau hidup oleh iman kepada Kristus, maka percayalah saudara-saudaraku, persoalanmu satu persatu terselesaikan. Masalah pekerjaan, masalah bisnis, keuangan, masalah kesehatan, masalah anak, masalah orang tua, masalah menantu, masalah mertua, masalah kakak, masalah adik, masalah hubungan-hubungan saudara yang lagi bermasalah, dengan iman kau hadapi satu persatu terselesaikan. Katakan amin. Bahkan oleh iman itulah engkau akan lihat badai kehidupanmu satu persatu akan berlalu. Persoalan demi persoalan akan terselesaikan. Dengan iman itulah pintu-pintu yang tertutup terbuka saat ini. Dengan itulah engkau akan melihat kemustahilan diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku ya. Bagi engkau dan saya percaya, Alkitab berkata tidak ada yang mustahil. Kenapa? Sebab Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebuah pujian berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapa percaya di tahun 2024 ini kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Wow, engkau akan lihat sesuatu yang buruk diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak pasti diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang pasti. Kenapa? Di dalam Yesus ada kepastian. Ada kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan barangkali, bukan insya Allah. Ya, saudara, tapi ada kepastian. Karena Yesus yang berjanji, dia menggenapi janjinya dalam hidup kita. Ya. Dan hari ini kita bahas tentang kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Amin, saudaraku ya. Iman itu ada kebenaran dan kita dibenarkan oleh karena iman. Abraham juga dibenarkan karena iman. Amin. Oke, mari kita lihat saudaraku. Ini bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebenaran iman orang percaya, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman dan membawa iman itu pada kedewasaan. Jadi Tuhan mau iman saudara itu bertumbuh, ya, dari tadi level 0, kemudian naik 15, naik lagi bertumbuh, 20, naik lagi 30, 50, 75, sampai mencapai puncaknya 100%. Baru disitulah iman yang benar ada di situ dan Tuhan hadir untuk memberi engkau kekuatan kemenangan, ya. Saudaraku, bahkan Tuhan pun bilang imanmu sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung kesukaran. Gunung apa? Gunung kemustahilan. Gunung apa? Gunung sakit penyakit. Gunung apa? Gunung segala hal yang tidak mungkin. Ya, saudaraku, gunung kesukaran, gunung kesulitan, gunung sakit penyakit dipindahkan dengan imanmu, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, mujizat terjadi kepada orang-orang yang hidup oleh iman, ya. Amin, saudaraku. Tuhan punya iman, saudara dan saya punya, Tuhan punya mujizat, saudara dan saya punya iman. Dan kalau ini kita bisa bekerja sama dengan Tuhan, mujizat itu gampang terjadi, ya. Kenapa seringkali mujizat tidak terjadi? Kenapa seringkali tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan? Karena di dalam hati umat Tuhan tidak ada iman. Meskipun ada iman, tapi imannya itu lagi melempem. Imannya itu lagi bermasalah. Imannya itu lagi dalam keadaan error. Imannya itu tidak dirawat, tidak dipelihara, tidak dipupuk. Makanya Bapak Ibu seringkali mujizat, pertolongan Tuhan terhalang di situ, ya. Oleh karena banyak dosa yang diperbuat sehingga menghambat mujizat Tuhan di situ. Nah, hari ini Tuhan mau kita miliki
iman yang benar. Ya, jadi kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Amin. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat dalam Roma pasal 4 ayat yang keempat sampai 6 ya. Kemarin pagi kita baru menyelesaikan Roma pasal 3 dan tadi malam kita sudah bahas Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3 dan pagi ini kita bahas Roma pasal 4 ayat 4 sampai 6 ya. Nah, dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, ini akan sangat menggembirakan hati kita. Akan sangat menyenangkan hati kita, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman ya. Tolong saudara catat di situ, kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Dan mari kita lihat siapakah dia. Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Ciri yang pertama adalah ini, saudaraku. Dia adalah orang yang melakukan apa, saudaraku? Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Akan membuat dia layak untuk menerima upah sebagai haknya ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat yang keempat. Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Amin. Amin. Kalau ada orang yang bekerja, jadi kehidupan kita ini mau tidak mau, suka tidak suka kita menjalaninya. Saudaraku ya, bukan sebagai hadiah, tidak sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, jadi kalau seorang petani bekerja mencangkul tanah, dia menanam benih dan benih itu tumbuh. Apakah itu mangga? Kalau saudara datang ke tempat kami ya, itu ada pohon mangga banyak sekali dan akhirnya benih biji mangga itu tumbuh menghasilkan sebatang pohon dan pohon itu akhirnya menghasilkan buah yang begitu banyak. Ketika musim panen tiba, siapa yang pertama kali menikmati hasilnya adalah sang petani yang telah menanam benih itu, saudaraku. Jadi itu adalah hak, saudaraku, ya. Nah, ketika engkau bekerja dan akhirnya engkau jadi orang yang berhasil, itu adalah hak. Engkau mendapat gaji yang pantas, yang sesuai, itu adalah hak saudara-saudara sekalian. Ya, jadi inilah Bapak Ibu, ciri yang pertama dari kemuliaan Allah, ya saudaraku ya, di dalam kebenaran iman, yaitu orang-orang mengerti kebenaran iman itu dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Artinya apa? Ada tanggung jawab. Dia tidak ingin melepaskan tanggung jawabnya. Bu Joyce kesaksian ya, ketika dia bekerja, waktu masih dia berdinas di instansi kantor pos, saudaraku, akhirnya pekerjaan itu dilihat oleh atasannya dan dia dipromosikan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita sama dengan Tuhan. Kalau kita juga melakukan pekerjaan Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati. Orang lihat, tidak lihat, kita lakukan dengan segenap hati. Ya, saudaraku, orang dukung, tidak dukung, kita lakukan dengan segenap hati. Maka ketika Tuhan mulai memberkati kita, maka itu sebagai hak yang saudara nikmati. Termasuk yang luar biasa pada endingnya, saudara akan dibawa kepada kekekalan di dalam kerajaan sorga. Engkau punya hak untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Amin, saudaraku. Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai mati, bukan setengah mati. Kalau setengah mati itu nanggung, ya saudaraku, percuma. Sampai mati, sampai ajal datang menjemput engkau. Baru engkau dapatkan mahkota kehidupan. Kemarin saya lihat ada satu video viral, dalam sebuah gereja, ada pada waktu itu ada vokal grup ya, beberapa orang muda. Jadi rupanya yang di depan itu adalah penyanyinya cewek, yang di belakang yang ngiringi pakai gitar adalah cowok. Nah, di tengah-tengah lagi pujian dinaikkan, tiba-tiba si gitaris ini yang main gitar, cowok ini tiba-tiba dia pingsan. Artinya, saudaraku, dia sudah meninggal, saudaraku. Ya, wow, saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi orang setia melayani Tuhan dan tiba-tiba dipanggil Tuhan, itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Ya, itu ada kemuliaan Allah. Dia mendapatkan hak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Wow, luar biasa.
beberapa tahun yang lalu, selaku mungkin sekitar 15 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Pada waktu saya dalam perjalanan mau pergi untuk pelayanan, saudaraku, dan saya ditelepon oleh seorang rekan dari Surabaya. Dibilang, Pak, ini Bapak yang pernah datang pelayanan di Kediri bersama dengan tim. Dia meninggal karena dia memang ketua tim yang bawa rombongannya itu datang ya ke Kediri, dan mereka nyanyikan lagu-lagu pujian dan mereka buat bakso ya, baksos, bakti sosial. Mereka ada bawa beberapa tenaga medis untuk mereka mengadakan pengobatan medis. Waktu itu kami adakan di Kediri. Dan ternyata saya dengar dia meninggal, saudaraku. Sementara di dalam kebaktian di gereja, mereka memuji Tuhan. Di tengah-tengah tahu-tahu Bapak ini jatuh pingsan dan dia meninggal, saudaraku ya. Seperti itulah ya. Ada juga pendeta lagi berkhotbah, saudaraku, di tengah-tengah khotbah tiba-tiba langsung dia geblak, dia jatuh, saudaraku. Dan itu artinya Bapak Ibu sekalian, memang sudah selesai ya. Kemarin saya bahas apa artinya kematian, saudaraku ya. Kematian itu artinya begini, saudaraku. Menghilangnya kekuatan dalam diri seseorang. Ketika kekuatan itu ada, itu orang itu masih hidup, nyawanya masih ada. Tapi ketika kekuatan itu hilang, yaitu rohnya itu hilang, nyawanya itu hilang, maka orang itu sudah tidak ada lagi. Ya, Bapak Ibu, itu artinya seperti itu ya. Jadi mumpung Tuhan masih kasih kita kesempatan, mumpung masih ada nafas, masih ada hidup ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melakukan pekerjaan dengan baik, saudaraku. Ya, di dalam bisnis, terlebih lagi di dalam pelayanan, saudaraku, pekerjaan Tuhan ini. Ya, kita lakukan dengan segenap hati. Dan pada waktunya, sebelum kita mati, paling tidak kita bisa menikmati apa yang menjadi hak kita, ya. Menerima upah sebagai hak kita, dan nanti waktu kita pun dibawa ke dalam kekekalan di sorga, kita juga terima hak kita di sana. Oh, haleluya, sesuatu yang sangat menggembirakan. Amin. Mari kita lihat ya, saudaraku, ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman, ya. Kita lihat ciri yang kedua itu apa, saudaraku? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti kemurahan hati, ya. Kemurahan hatinya Tuhan itu sebagai anugerah yang membenarkan yang tak pantas untuk menerima upah itu. Ya, mari kita lihat ya. Di dalam Roma pasal 4 ayat yang kelima. Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Amin. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tadi di ayat sebelumnya kan bekerja. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bekerja? Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya, namun punya iman, punya keyakinan kepada Dia, yaitu Allah, Dia besar ya, Dia itu Allah, yang membenarkan orang durhaka. Nah, orang durhaka siapa? Orang berdosa. Kita semua ini orang berdosa. Kita sudah mendurhaka pada Tuhan, ya. Maka kita perlu minta ampun di hadapan Tuhan. Maka Alkitab bilang apa? Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya, saudaraku. Orang durhaka, orang-orang yang melakukan banyak kejahatan, yang menyakiti hati Tuhan, melakukan dosa, dan ketika mereka mendapatkan keselamatan, itu anugerah, saudaraku. Ya. Kemarin saya sampaikan bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita wajib berbuat baik, saudaraku. Beda dengan orang di luar sana, saudaraku. Mereka berpikir dengan mereka berbuat baik, ya mereka berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya. Demi apa, saudaraku? Mereka untuk mendapatkan pahala di sorga. Saudaraku, apa artinya Yesus mati di kayu salib kalau orang hanya berdasarkan perbuatan baik, dia bisa diselamatkan, saudaraku, ya. Perbuatan baik manusia, Alkitab berkata itu seperti kain lara. Kain lara itu kain kotor, kain pel itu, saudara, kain lap, ya, saudara. Ada debu, ada segala macam kotoran nempel di situ. Jadi itulah kebenaran manusia itu kain seperti kain lara, kain kotor, ya. Yang Tuhan ingin kita mendapatkan kebenaran yang sejati. Siapa kebenaran yang sejati? Yesus. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Dan Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang membebaskan kita, yang melepaskan kita, saudaraku.
Ini luar biasa ya. Jadi kita mengikuti kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati, saudaraku. Tuhan itu murah hati, saudaraku. Beda dengan manusia ya. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, saudaraku. Tidak memperhitungkan dosa-dosa yang kita perbuat dari masa lalu sampai sekarang. Tuhan mau mengampuni. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, ya, itu sebagai anugerah, Bapak Ibu. Ya, anugerah itu sebuah kemurahan hati Tuhan, sebuah kebaikan hati Tuhan. Dalam bahasa Inggris berkata merciful, yaitu anugerah. Kalau hadiah itu adalah grace, sebuah pemberian secara cuma-cuma. Kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan diberikan, merciful, itu adalah anugerah. Ya, anugerah yang ketiga itu juga bicara tentang kekuatan-kekuatan Allah secara adikodrati, secara supranatural diberikan kepada saudara dan saya, sehingga engkau dan saya mampu menghadapi setiap situasi keadaan yang sulit, yang orang seperti yang gak mungkin saudara dan saya bisa keluar dari situ, tapi ternyata kita bisa melewati dengan baik. Orang bilang, oh kok bisa ya? Itu anugerah ya, saudaraku. Nah, sama seperti Ko Anto dengan saya ini riwayatnya sama. Kami berdua ini dilepaskan dari jerat maut, saudaraku. Ko Anto mengalami musibah kecelakaan, dan menurut dokter ini nyawa sambungan ini. Ya, kalau bukan Tuhan, Ko Anto sudah selesai. Saya pun demikian. Pada tahun 1991, kalau bukan Tuhan menolong saya ketika saya dalam musibah kecelakaan, saya sudah tinggal nama, ya, sudah selesai. Kemarin saya lihat ada satu video, ada seorang turis Indonesia ya dari Sulawesi. Dia waktu itu pergi ke Bali, dia tur dan dia tanya pada guide ya, tour guide, apakah dia boleh selfie di sini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu saudara-saudaraku, dia selfie di tempat-tempat yang kelihatan bagi dia, menurut dia view-nya bagus ya, pemandangannya indah. Tapi dia tidak tahu bahwa di situ sangat membahayakan sekali, menantang nyawanya, saudara. Dan tahu-tahu dia jatuh dari tebing itu 40 meter, saudaraku, sampai ke bawah, saudara. Itu karang yang tajam, yang tajas itu, saudaraku. Untung Tuhan baik, Tuhan kirim ombak datang sehingga ketika dia jatuh, saudaraku, dia sampai mati ya. Cuma memang ada patah tulang dan dia harus operasi ya. Itu anugerah Tuhan, saudara. Ketika saya mendengar kesaksian itu, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kami hidup ini anugerah Tuhan. Ini hidup yang kedua ya. Baik orang itu, saya, Ko Anto, maka kita mau bawa diri lebih dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Detik ini juga ketika aku mendengar apa yang saya sampaikan, ada beberapa orang di sekeliling kita sudah menarik nafas terakhir. Kemarin Bu Andre bercerita adik iparnya juga dipanggil Tuhan. Dan kisahnya menyedihkan sekali, saudaraku ya. Semasa dia hidup tidak ada yang memperdulikan dia. Mereka mengabaikan dia begitu oleh karena penyakit yang dia derita, sehingga orang merasa, apalagi keluarganya merawat dia, takut ketularan, saudaraku. Dan memang baunya memang itu cukup mengganggu sehingga mereka tidak mau. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sampai pada saat dia meninggal, saudara-saudara ya, ada penyesalan baik di hati anak-anaknya maupun kakak-kakaknya, tapi sudah terlambat, Bapak Ibu ya. Saudara, karena itu kita hargai anugerah Tuhan ini. Semasa kita masih hidup, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan ya, supaya kita tidak menyesal. Oke, itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kebenaran iman? Nah, kebenaran iman yang ketiga itu cirinya ini. Dia menyadari, saudaraku, menyadari dirinya sebagai orang yang disebut berbahagia. Berbahagia karena apa, saudaraku? Berbahagia karena dia percaya kepada Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 6. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Amin. Berarti berdasarkan apa? Berdasarkan iman, percaya ya. Alkitab berkata berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ciri yang ketiga dari kemuliaan Allah dalam kebenaran iman ya, kebenaran iman. Iman itu punya kebenaran. Kebenaran yang ketiga itu apa? Menyadari bahwa dirinya sebagai orang yang disebut berbahagia ya. Karena apa? Karena dia percaya pada Tuhan. Perhatikan ayat ini. Dalam Roma 4 ayat 6, seperti juga Daud menyebut bagaimana? Berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Siapa yang berbahagia? Orang yang dibenarkan Allah. Dibenarkan karena apa? Karena perbuatan? Bukan. Karena iman, Bapak Ibu ya, karena iman, keyakinannya ya, percayanya kepada Tuhan, bukan berdasarkan perbuatannya.
Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya, apa dampaknya, apa manfaatnya bagi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebenaran iman. Yang pertama ini, saudaraku. Yang pertama hasilnya, perhatikan baik, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia yang bekerja, upahnya itu diperhitungkan sebagai haknya, ya, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Ya, dia layak mendapatkan upah kalau dia bekerja. Mari kita lihat Roma pasal 4 ayat yang keempat. Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Amin. Sebagai haknya, ya, menjadi seorang pekerja baik di instansi pemerintah atau instansi swasta. Setiap bulan saudara-saudara dapat gaji. Itu adalah hak saudara, ya. Amin. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Ketika engkau rajin beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan ingat dengan apa yang kau lakukan itu, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, itu adalah hak saudara, ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi hakmu, engkau terima, ya. Kalau bukan hakmu, pasti hilang, ya. Tapi kalau itu adalah hakmu, tidak akan lari kemana-mana. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan hak kita semua, ya. Semua kita mendapatkan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita lihat hasil yang kedua. Saudara-saudara, yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia oleh imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi imannya itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, ya. Ya, mari kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang kelima. Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Amin. Contohnya orang-orang durhaka, seorang wanita pelacur, ya. Ketika dia datang pada Yesus, dia sadar akan dosanya, dia minta ampun. Apakah Tuhan mengampuni dia? Tuhan ampuni, saudaraku. Dan sebagai rasa ungkapan terima kasih, rasa syukurnya kepada Tuhan, dia persembahkan minyak narwastu, harta yang dia punya karena dia tahu dosa yang begitu banyak yang menjijikkan Tuhan sudah ampuni, dia persembahkan minyak narwastu, ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Sakeus, sang pemungut cukai, dirjen pajak yang korupsi, saudaraku, ketika ketemu dengan Yesus hidupnya berubah. Meditnya minta ampun, pelitnya minta ampun, saudaraku. Orang yang begitu egois, ya, orang yang arogan, tapi sejak ketemu Yesus hidupnya diubahkan Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, kalau aku sudah mencuri, merampok, aku kembalikan 4 kali lipat. Tapi kalau apa yang aku punya, aku bagikan, separuh dari hartaku, aku bagikan bagi orang-orang miskin. Jadi saudara lihat, ya, orang-orang berdosa yang hatinya dijamah Tuhan, ketemu dengan Tuhan, mereka ingin berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, ya. Itu banyak sekali contoh-contoh di Alkitab itu, saudaraku. Bahkan seorang wanita janda yang miskin seperti janda Sarfat ketemu dengan hamba Allah Nabi Elia. Dia dengar firman Tuhan dan hatinya diubahkan Tuhan. Dia berikan yang terbaik sehingga apa? Alkitab berkata tepung dalam gentongnya nggak pernah habis, minyak dalam buli-buli botol itu tidak pernah kering. Kenapa? Dia melakukan firman Tuhan. Jadi hidup mereka berbahagia. Jadi imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Amin, ya. Oke, mari kita lihat saudaraku yang terakhir ini. Hasil yang terakhir bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Perhatikan. Sebelum saya masuk pada poin ketiga, saya lupa. Ini satu yang saya sampaikan. Penjahat di sebelah kanan Yesus. Ya, ada yang di sebelah kiri Yesus. Yang di sebelah kiri ini kan dia menghujat, dia mencibir. Saudaraku, dia mengata-ngata yang negatif kepada Yesus. Tapi yang di sebelah kanan dibilang Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Taman Firdaus. Jadi lihat, ya, orang berdosa ini, dia mau bertobat, percaya Yesus, diselamatkan. Nah, itu yang namanya, Bapak Ibu sekalian, ya, imannya itu dibenarkan oleh Allah, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan keyakinannya. Mari kita lihat Roma pasal 4 ayat 6. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang apa, saudaraku? Yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, tapi berdasarkan iman, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini orang berdosa, ya. Kita banyak melakukan
kedurhakaan, kita melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi sejak kita percaya Yesus mati di atas kayu salib yang kemarin kita rayakan sebagai Paskah, ya, Jumat Agung itu, maka kita mau suraku hidup kita ini berguna, ya, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang, ya. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan doa ini sekali lagi dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bagaimana kami diajarkan untuk mempunyai kebenaran akan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Untuk kami bisa dapat melihat kemuliaan Allah nyata di dalam tengah-tengah kehidupan kami. Kami harus mau melakukan pekerjaan Engkau dengan baik, dengan benar, dengan layak ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau mengikuti kebaikan dan kemurahan hati-Mu ya Tuhan terhadap kehidupan kami benar. Terima kasih Bapa. Bahkan kami untuk tetap selalu menyadari diri-Mu sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau bisa melamanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja berkarya selalu di dalam setiap hati-hati kami ya Tuhan. Untuk kami benar-benar mempunyai kebenaran akan iman kita percaya kami kepadamu ya Tuhan. Agar kami bisa melihat kemuliaan Allah nyata ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Makasih Bapak, berkati hamba-Mu Pastor John yang begitu setia, memberkati kami setiap hari melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru buat kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kesegaran, hikmat, marifat yang daripadamu, terus tercurahkan buat hamba-Mu ini Tuhan, agar terus hamba-Mu ini bisa dapat menaburkan firman-firman yang baru, pengajaran-pengajaran yang baru buat kami semua jemaat-jemaat gereja Sasis ini ya Tuhan, agar kami semuanya dapat bersama-sama bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu buat firman yang Kau taburkan buat kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Kembali kepada host kita Pak Lukas Krisnanto. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita kembali boleh menerima pengajaran firman yang baru, bagaimana kita mempunyai iman percaya kita akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar firman ini benar-benar bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, dan kita percaya firman-Nya itu hidup, selalu hidup di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan senantiasa. Amin. Makasih Pastor John. Praise God. Firman yang taburkan buat kita, Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam Pastor John, ditambahkan hikmat marifat yang dari surga, agar diberikan kepada kita semuanya jemaat-jemaat gereja saksi. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amen. Dan kita akan memasuki ibadah kita selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Joyce. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Lukas yang begitu luar biasa. Amin. Shalom. Salam. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita aminkan dengan I receive. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Joyce Putirai dari Kota Sidoarjo. Terima Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyce Putirai yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce beserta keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Salam semua Bu Joyce. Amin. Amin. Terima kasih. Dan kita akan masuki selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukum Jayapura, Papua. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Weli. Baik, Pak Lukas, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Ya, Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Mari
bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U, Datar 8, Darmo Hill, belakang Ciputerta World, Surabaya Barat. Hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Yeti Sulis Yorini, Jalan Perum, Sedati Permai. Ya, nanti Bu Yeti nanti bisa info alamat lengkapnya Bu Yeti. Siap Pak John, siap. Sip. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silestewati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April 2024, Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 3 April 2024, Ibu Kesia Willy Chang, Hong Kong. Tanggal 10 April 2024, Bapak Paul Lois Antonia Jakarta. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestewati di nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Pak Lukas. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Iya, haleluya. Terima kasih Bu Weli buat tugasnya yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Bu Weli. Salam buat semua keluarga yang ada di Papua. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus berkati. Salam semua. Iya. Dan kita puji Tuhan, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ibadah kita berjalan dengan penuh sukacita. Ya, amin Bapak Ibu. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Salam semua buat keluarga di Sidoarjo. Ibu Weli juga terima kasih buat pelayanannya pagi hari ini. Kita semuanya diberkati. Dan juga saya terima kasih kepada Pak Sianto atas kehadiran ibadah pagi hari ini. Salam buat keluarga Pak Sianto. Semangat terus bersama Tuhan Yesus. Ibu Indriana terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Yeti. Sistior ini Terima kasih Pak Lukas. semangat terus bersama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Meliawati terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bu Sinta, Adik James, Siti dan Johan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan kepada Pastor John sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati Pastor John dipakai lebih heran lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa bisa menuliskan di depan layar chat monitor atau bisa langsung menyampaikan oleh Pastor John Sarbunan dan nanti akan didoakan. Dan saya persilakan waktu kesempatannya pada pagi hari ini untuk Pastor John mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Oke, praise God. Mari kita bersatu dalam doa di pagi hari ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan sudah menyertai kebaktian pagi hari ini. Tuhan telah pimpin dari awal sampai pada kesudahannya. Semua pelayan-pelayan Tuhan sudah ambil bagian di dalamnya. Pak Lukas, Ibu Joyce, Ibu Weli Hukubun, juga Ibu Yeti. Tuhan berkati semua yang hadir juga. Oh Tuhan Ko Anto,
Demikian juga dengan Ibu Meliawati, Ibu Andriana, Tuan Marantika, demikian juga dengan anak-anak Yohan Smith James, juga Ibu Sinta. Mari berkati kami semua ya Tuhan di pagi hari ini. Kami ucap syukur hari ini Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi sahabat terkasih Ibu Keisha Willy Chan di Hong Kong. Berikan kekuatan perlindungan bagi dia. Berikan dia damai sejahtera, rezeki yang melimpah, hati yang mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Berikan dia keberhasilan, kemunculan, keberuntungan. Berikan dia Tuhan, Tuhan pertolongan hari demi hari di dalam kehidupannya. Apa menjadi permohonannya Engkau mendengar, menjawab, dan kami percaya Tuhan berikan yang terbaik bagi Ibu Keisha Willy Chan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk Pak Lukas dalam nama Yesus bersama adik Keisha, putrinya, Keisha Temi. Tuhan sertai mereka di sepanjang hidup mereka, di sepanjang jalan mereka. Buat mereka berhasil, beruntung, mempunyai masa depan penuh harapan. Berikan mereka panjang umur, kesehatan yang terbaik, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagimu Pak Lukas, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagimu. Kuatkan hatimu, akan ada terobosan-terobosan ajaib, akan ada kelimpahan, akan ada kemakmuran dalam kehidupanmu. Dan itu Tuhan berikan kepadamu sebagai hak apa yang menjadi bagianmu, Tuhan akan berikan kepadamu. Tetaplah setia pada Tuhan. Percaya dalam beberapa waktu ke depan ini, engkau akan lihat mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu. Karena Tuhan tahu hatimu, kau ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sudah menyediakan semua yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan. Bahkan dia mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Terima kasih, berkati Pak Lukas, ini doa kami kepadamu. Juga engkau berkati Ibu Beli Hukubun dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau panjang umur Bu Beli. Tuhan berikan engkau pertolongan dalam nama Yesus. Ada pengharapan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan menolong semua anak, keponakan, cucu. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Akan ada keajaiban demi keajaiban di dalam tubuhmu. Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang mengganggu, yang mengganjal dalam nama Yesus. Jantungnya, kakinya, semua stabil dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mencemaskan, tidak ada hal yang membahayakan. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Mari Tuhan berkati ya Tuhan. Semua ya Tuhan dalam keluarga besar Hukubun De Fretes. Mendoakan, Tuhan Pak Stephen De Fretes, Ibu Erna, Ibu Erni, Pak John Hukubun, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa juga untuk cucu-cucunya, ya Tuhan, baik Arsenio, baik Nito Rusu, baik juga Aren, juga berdoa untuk Aldo Aldrik, dalam pekerjaan, dalam tugas mereka, dalam studi mereka, sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Tuhan mendengarkan doa Bu Weli hari ini, dan kami percaya akan ada kebaikan demi kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti engkau Bu Weli sepanjang umur hidupmu, dan engkau akan menikmati apa yang menjadi bagianmu, yang menjadi hakmu. Berkati Bu Weli, Tuhan sudah mendengar doamu Bu Weli. Dan untuk Ibu Joyce Putirai, dalam nama Yesus, perjuangan demi perjuangan engkau lewati. Engkau tidak sendiri, Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Melewati setiap badai kehidupanmu. Tuhan memberi engkau kekuatan, engkau bisa lihat semuanya. Satu persatu badai akan berlalu. Dan dalam nama Yesus akan ada musim-musim yang baru dalam kehidupanmu. Di mana Tuhan akan membuat musim-musim yang baru, engkau akan hidup di dalamnya, engkau akan menikmati kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menghapuskan semua air matamu, air mata kesedihan, air mata, Tuhan Yesus, penderitaan, air mata kekecewaan. Tuhan gantikan dengan mata air kehidupan. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Akan ada pertolongan demi pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib secara supranatural. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang buntu akan terbuka dalam nama Yesus. Tuhan berikan kelancaran, kemudahan bersama dengan suami, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan. Apa yang belum terselesaikan, percaya tahun 2024 ini akan terselesaikan satu persatu. Jangan takut, serahkan hidup pada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, semuanya selesai. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil. Tuhan tahu apa yang menjadi hakmu, apa yang menjadi hak suami istri, itu kalian akan peroleh dan tidak akan kemana-mana. Tuhan kembalikan apa yang menjadi hakmu dalam nama Yesus. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan mendengar doamu, jaga hatimu baik-baik. Jangan marah, jangan sakit hati, jangan kecewa. Percaya
bersama Tuhan semuanya akan selesai, semua akan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, beri pertolongan, panjang umur untuk Bu Joyce, dia bisa mendampingi suami, anak, mantu, cucunya. Dan Tuhan juga berikan panjang umur bagi Pak Umar, ya Tuhan, untuk lebih mendekat dan mengasihi Tuhan di atas segalanya. Ini doa kami kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih, berdoa Tuhan berikan roh pertobatan bagi Wawan, Tuhan berikan dia hati yang baru, hati yang taat. Tuhan lepaskan dia dari segala ikatan-ikatan belenggu, kuasa gelap. Percaya ada kuasa dalam dirimu, Bu Joyce. Oleh karena pengurapan yang kau terima itu, kuasa itu yang mematahkan semua belenggu-belenggu daripada iblis. Tidak akan ada lagi yang bisa melawan, mengalahkanmu. Engkau lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Untuk kau Anto dalam nama Yesus. Tuhan mendengarkan doamu untuk cucumu, anak Yosefin. Terima pagi ini kau Anto, cucumu disembuhkan Tuhan. Bersama dengan menantumu, yaitu Ibu Sarah, disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah menyembuhkan mereka, baik cucu Yosefin dan juga untuk menantu. Oh Tuhan, Ibu Sarah sudah disembuhkan Tuhan. Untuk juga proses pemulihan, kesembuhan bagi tangan, tulang, koanto, kelingking. Oh Tuhan, jarinya kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan berikan perlindungan bagi koanto bersama istri, anak, mantu, cucu sepanjang hari ini. Dalam bekerja di toko, Tuhan, mari Tuhan. Engkau buat keajaiban demi keajaiban dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis. Akan ada mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, yang kau akan lihat itu terjadi dalam kehidupanmu. Jangan takut, Tuhan tambahkan order omset, pelanggan yang banyak di dalam usahamu, dalam tokomu. Tuhan pelihara engkau hidup untuk seterusnya bersama dengan Tuhan. Engkau lihat pintu-pintu